Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua ungkap destinasi wisata di Kepulauan Buton kurang dinarasikan ke publik atau melalui promosi. Pernyataan itu disampaikan ketika audiensi bersama HPI HIPMI, pelaku industri di Kota Bau-Bau tentang peluang dan tantangan industri pariwisata. Audiensi berlangsung di salah satu hotel di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Hugua mengungkapkan kekayaan alam di Kepulauan Buton sangat banyak namun belum dapat dinarasikan. Dalam audiensi itu, sejumlah keluhan datang dari pengelola lokasi pariwisata sekitar Kota Bau-Bau. Keluhan permasalahan pariwisata mengenai infrastruktur yang kurang memadai untuk akses jalan menuju destinasi. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tersebut menjelaskan kekurangan dalam pariwisata bisa dibuat menjadi kelebihan. Menurutnya, mobilitas utama pariwisata adalah pintu masuk. Sementara Kota Bau-Bau sudah memiliki mobilitas baik untuk pariwisata setelah masuknya pesawat berbadan besar di Bandar Udara Beto Ambari. Juga harga tiket pesawat di bawah Rp1.000.000 merupakan modal utama dalam sektor pariwisata di kepulauan. Hugua menjelaskan dalam sektor pariwisata juga harus matang di seluruh lini hingga lapisan terbawah. Untuk program jangka panjang, ia menjelaskan terdapat 8 kalender event pariwisata setiap tahun di Sulawesi Tenggara. Cara masuknya, terutama yang jadi hebatnya Kota Bau-Bau ini karena cara masuknya sudah murah dengan menggunakan pesawat berbadan lebar. Itu momentum. Yang selama ini kalau kita pakai propeller kan mahal pasti. Sekarang ini yang 1, sekian sudah menjadi tinggal di bawah 1 juta. Ini modal pertama. Modal yang kedua adalah Kota Bau-Bau ini kan adalah peradaban abad ke-18 dengan keratonnya, ke-15 dengan keratonnya. Ini adalah warisan kekayaan budaya yang tidak bisa siapapun yang bisa menciptakan hal begini. Sehingga inilah pelatu menjadi pemicu pertumbuhan pariwisata di Kota Bau-Bau. Dan dia bagian daripada Kota Bau-Bau adalah simbol daripada Buton Kepulauan sesungguhnya. Ya. Sehingga berharap bahwa dengan kemajuan Kota Bau-Bau ini sebetulnya barometer kemajuan Buton Kepulauan. Ya tentu kalau kita bicara provinsi kan itu politis sifatnya. Tapi kalau kita lihat dari agregasi hubungan, maka Bau-Bau ini epicentrum perkembangan dari beberapa kabupaten di sekitarnya. Oleh karenanya maka dengan pertumbuhan wisata di Kota Bau-Bau maka pasti memicu pertumbuhan wisata di sekitarnya. Oleh karenanya maka kerjasama Wali Kota Bau-Bau dengan bupati-bupati untuk memajukan kawasan ini sangat penting. Yang ketiga adalah bagaimana tercipta ekosistem. Ekosistem wisata sehingga matang di semua lini. Pengusaha HIPMI-nya, kadirnya matang, pengusaha yang tergabung dalam GP, PHRI matang, masyarakatnya juga matang, ya tahu. Tapi juga pelaku wisatanya Pokwas Mas atau Pokdarwis itu menjadi matang semua. Kenapa? Karena banyak turis yang datang. Kalau turis nggak ada yang datang, capek kita semua bicara. Yang dilatih tidak kepake, yang bangun hotel tidak kepake, yang bangun oleh-oleh nggak terbeli segalanya. Kuncinya adalah kebersamaan untuk membangun bagaimana juga dialog antara masyarakat dan para pelaku usaha ini dengan pemerintah. Kuncinya adalah aksesibilitas Kota Bau-Bau. Oke, keren. Atraksinya sangat oke. Kemudian amenitiesnya cukup oke. Dengan Hotel Zeni dan hotel-hotel yang sudah cukup. Tinggal sekarang narasi dan citra diri Pulau Buton secara menyeluruh dengan kabupaten sekitarnya ini terangkat ke permukaan dan tahu clear bahwa memang benar ada daya tarik kita mau ke pulau. Ya, komitmen untuk Sultra sendiri Pak Wagub, pasangan ASE dan Pak Wagub, apa yang dicanangkan untuk jangka pendek dan jangka panjang terkait dengan pariwisata? Saya akan katakan tadi kita sudah akan menentukan 8 kalender event setiap tahun yang menetap. Jadi setiap tahun tinggal dipromosi ke seluruh dunia. Contoh, Bau-Bau ini bulan berapa itu? Agustus ya. Agustus itu berarti selama 10 hari dari sekarang kita promosikan, datanglah ke Pulau Buton dengan berbagai atraksi. Ada di Laku-Logo, ada di Samparona, ada di mana-mana tadi itu. Jadi orang paralel seperti saya cerita tadi. Ya, jadi seluruh dunia datang ke sini. Itu jangka panjang. Tentu jangka pendek melalui pelatihan,
pengembangan infrastruktur dan seterusnya. Itu nanti kita sampaikan. Kita identifikasi dalam waktu yang tidak lama. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.